Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini sangat membuat hati tersentuh dan geram. Asmara dan akhir hidup yang dijalani oleh wanita cantik ini benar-benar malang, menyakitkan. Di saat dia mencoba untuk bisa lari dari asmara toksik, dia malah mendapatkan kejahatan yang luar biasa, hingga menyebabkan akhir kehidupannya. Seperti apa kisah lengkapnya? Silakan disubrek dan dilik dulu. Diana Ningsih Marlina, 24 tahun, asli Muara Enim, Sumatera Selatan. Anak dari 4 bersaudara ini dikenal sebagai anak baik dan tinggal bersama orang tuanya. Ningsih tidak banyak bicara dan cenderung lebih suka menyembunyikan perasaannya. Ningsih punya kekasih bernama Ardiansah. Dia adalah seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir yang bertugas di Polres Lahat, Sumatera Selatan. Seiring waktu, tampak kalau Brigadir Ardiansah ini seorang yang sangat kasar, mudah marah, temperamental, dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada Ningsih. Bahkan pada suatu waktu, di saat mereka bertengkar, Ardiansah dengan berani mendatangi rumah Ningsih dengan membawa senjata tajam dan mengancam keluarga Ningsih. Karena itu, pihak keluarga Ningsih melaporkan kejadian ke Polres Muara Enim. Tapi, ujungnya masalah berakhir damai. Bukannya berubah Ardiansah ini, malah semakin menjadi-jadi. Pernah suatu hari, di saat Ningsih tidak mau diajak keluar rumah, dengan barbar, Ardiansah langsung mendatangi rumah Ningsih. Berteriak-teriak di depan rumah, lantas merangsek masuk, menarik tangan Ningsih untuk segera masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Ningsih langsung disiksa, tangannya dijepitkan ke pintu mobil. Kejadian itu sempat dilihat langsung oleh semua keluarga Ningsih, termasuk ayahnya. Namun, dikarenakan mereka sangat takut, mereka hanya bisa pasrah melihat anaknya disiksa seperti itu. Karena tidak kuat dengan sifatnya, Ningsih sudah berulang kali mencoba untuk meninggalkan Ardiansah. Namun, si penjahat kelamin yang ternyata sudah beranak 2 dan istrinya sedang hamil lagi ini tetap kekeh melanjutkan hubungan itu. Informasi kalau Ardiansah sudah berkeluarga didapat dari kawan si brigadir. Inilah alasan Ningsih untuk mengakhiri hubungan dengan Ardiansah, karena takut bila ketahuan oleh istrinya. Ardiansah kepala batu dan gak tahu malu menolak mengakhiri hubungannya. Bahkan dia membuat janji kepada Ningsih, dia akan meninggalkan istrinya dan kemudian menikahi Ningsih. Gombal, gombal, gombal. Di saat Ningsih menghindar dari Ardiansah, diketahui Ningsih selalu dicari dimanapun. Si oknum menanyakan kepada semua teman-teman dekat Ningsih, sampai Ningsih tidak pernah berhasil menghindar. Karena terlalu sering mendapatkan ancaman, Ningsih memutuskan bersembunyi di tempat kontrakan salah satu sahabatnya yang bernama Dea. Lokasi kontrakan Dea terletak di Jalan Ade Irma Suryani, Muara Enim, Sumatera Selatan. Ningsih memberitahu kepada semua keluarganya kalau beberapa minggu ke depan dia bersembunyi di kediaman Dea. Tapi tidak ada yang pernah menduga upaya Ningsih untuk menghindari Ardiansah malah menjadi sebuah malapetaka mengerikan. Dengan jiwa intelnya, si sakit Ardiansah ini bisa mengendus keberadaan Ningsih. 10 Maret 2022, jam setengah 12 malam, si oknum mendatangi rumah kontrakan Dea dengan membawa sebanyak 2 botol bensin. Sampai di sana, dia langsung berteriak di luar rumah, memanggil nama Ningsih. Tapi karena Dea dan Ningsih sudah tidur pulas, mereka sama sekali tidak membuka pintu. Ardian tidak kehabisan akal, tapi kurang moral. Dia ke belakang rumah Dea untuk mematikan saklar listriknya dan langsung mendobrak pintu rumah Dea. Melihat itu, Dea sebagai pemilik rumah naik darah. Dia mencaci Ardian dengan kata-kata kasar. Tapi dasar ndablek, bukan minta maaf karena tingkahnya. Dengan kurang ajar, Ardian malah langsung masuk ke kamar Dea untuk menyiramkan 2 botol bensin ke tubuh Ningsih. Usai menyiram tubuh Ningsih, Ardian memainkan korek api gas, menyalakan, mematikan, menakut-nakuti Ningsih. Tapi naas, akibat dari percikan api, tanpa diduga, langsung menyambar ke tubuh Ningsih sampai tubuhnya itu terbakar. Api membesar dan menyambar ke lantai rumah. Kobaran api dan asap mengepul dari dalam kamar. Entah karena panik atau kasihan,
Tiba-tiba saja Ardian menarik tubuh Ningsih dan juga memeluknya untuk mematikan api yang semakin membesar. Setelah api padam, Dea dan Ardian langsung membawa Ningsih ke rumah sakit terdekat. Dikarenakan waktu itu si oknum polisi beranak dua yang ngaku bujangan ini sempat tersambar api ketika berusaha memadamkan kobaran di tubuh Ningsih. Dia pun mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian tangan dan dadanya. Dia juga sempat menghubungi keluarga Ningsih untuk segera datang ke rumah sakit. Dokter yang menolong dan merawat Ningsih berkata bahwa luka bakar yang dialami oleh Ningsih sudah mencapai 80%. Yang paling parah adalah di bagian wajah dan leher. Di hari yang sama, pihak keluarga Ningsih langsung melaporkan kejadian mengerikan ini kepada pihak kepolisian setempat. Polisi bergegas pergi ke rumah sakit untuk melakukan penangkapan Brigadir Ardiansah. Tapi karena brigadir masih dalam kondisi dirawat, pihak kepolisian menunggu sampai dia pulih. Sayangnya, setelah 16 hari dirawat, Ningsih tidak dapat bertahan. Akhirnya dia berpulang di ruang ICU pada 26 Maret 2022. Pada 17 Mei 2023, Ardiansah, oknum polisi di PDTH alias dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman 20 tahun bui. Walaupun sebenarnya jaksa menuntutnya seumur hidup, tapi kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Menurut kawan kawin, apakah hukuman si oknum ini sudah pas? Semoga Ningsih diterima di tempat yang layak di sisi Sang Pencipta, dan keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Waspada psikopat, pengaku bujangan tapi anaknya segudang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.